البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم هو رسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ada yang nak menghafal berapa? Hadis ketiga. Siapa yang menghafal hadis ketiga? Abu Turab Tayyib. Kalau an Abi Abdurrahman, Abdillah. Tayyib. Tayyib sila. Tamam, iya. Siapa lagi? Ya. Wa saumi. Baik, siapa lagi ada? Ya. Wa saumi. Kalau hadis yang ketiga cukup apa? Hajjil bait, sampai di situ. Siapa lagi? Ada lagi yang baca? Ada lagi yang baca hadis ketiga itu? Pendek kan hadisnya? Cuma tentang apa? Rukun Islam aja. Ada lagi? Tak ada? Tak ada? Belum. Baik, kita masuk ke hadis keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, Ar-Rabi' babul khalqi war rizqi wal qadar. Tajuknya adalah penciptaan, pemberian rezeki dan pengaturan takdir. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah SAW menyampaikan hadis kepada kami, dan beliau itu, atau wawunya wuhaliyah, dalam keadaan beliau itu jujur dan dipercayai, dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian, penciptaannya itu dikumpulkan di perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, yaitu sebagai air mani. Selama kurang lebih berapa itu? Sebulan ditambah 10 hari, masih berupa air mani. Air mani yang syadid, yaitu yang bercampur. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian dia menjadi segumpal darah yang gantung-gantung. Seperti itu pula, yaitu masa waktu 40 hari. Alaqah, dia segumpal darah yang tergantung-gantung di rahim. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian dia menjadi mudghah. Mudghah artinya adalah segumpal daging. Dikatakan mudghah karena ukurannya kecil. Hanya cukup untuk masuk ke dalam mulut, dikunyah di dalam mulut. Jadi kecil saja ukuran dagingnya itu. Selama 40 hari juga.
Berarti sudah ada berapa hari kurang lebihnya? 120 hari. Kurang lebih berapa? 4 bulan. Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuskanlah, dikirimkanlah kepadanya malaikat. Malaikat yang ditugaskan mengurusi janin. Makanya para ulama menyatakan kalau janin itu usianya belum mencapai 120 hari kemudian dia mati, maka dia belum dihitung sebagai manusia. Tidak wajib disolati, dikafani, tidak wajib juga diberi nama. Karena dia belum memiliki ruh. Namun setelah 120 hari, maka dia dinilai sudah memiliki hak untuk diberi nama, untuk dikafani, disolati, dan dikuburkan dengan pemakaman yang layak, pemakaman kaum muslimin. Karena dia sudah menjadi manusia. Sudah masanya memiliki ruh. Dan dia boleh memberikan syafaat kepada orang tuanya. Adapun sebelum itu, maka dia belum dikatakan layak memberikan syafaat. Dia belum jadi manusia, belum ada ruh. Fayangfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat tadi meniupkan ke dalam janin tadi ruh. Berarti siapa yang meniupkan? Secara langsung itu adalah malaikat yang Allah tugaskan. Sementara di dalam surat As-Sajdah, tatkala Allah Ta'ala membahas penciptaan manusia itu, wa nafakhna fihi mir ruhi, wa nafakha fihi mir ruhi. Allah meniupkan ke dalam diri manusia tadi itu sebagian dari ruhnya. Ini maksudnya adalah apa? Idhafatul fi'il ila amirih. Menisbatkan perbuatan kepada yang memerintahkannya. Tatkala Allah lah yang memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh, maka Allah menisbatkan itu kepada dirinya sendiri. Walaupun sebenarnya yang melakukan mubasyarah secara langsung itu malaikat, bukannya Allah Ta'ala. Untuk keumuman manusia. Adapun untuk Nabi Adam memang beliau sangat khusus. Untuk Nabi Isa yang meniupkan siapa zahirnya? Yaitu malaikat Jibril. Allah lebih tahu. Nah, dari sini pula kita mengetahui bahwasanya para malaikat mereka banyak sekali. Ada yang diketahui namanya, ada yang tidak diketahui. Dan masing-masing memiliki tugas. Wa yu'ma wa ya'muru. Nggak tahu nih, sepertinya ada kekeliruan. Wa ya'maru. Kalau di sini tertulisnya, mestinya salah satu ya'muru atau yu'maru. Dia diperintahkan. Malaikat tadi diperintahkan bi arba'i kalimat dengan menuliskan 4 kalimat. Yang pertama bi katsbi rizqih, yaitu menulis rezekinya, pengaturan rezeki. Ini yang dikatakan yaitu apa? Kitabah umriyah, ketetapan yang sifatnya seumur hidup 1 kali. Yaitu penulisan rezeki di alam janin. Ada juga yang sifatnya adalah sanawiyah, yaitu di Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, setiap tahun ditulis. Ada juga yang sifatnya adalah yaumiyah, yaitu setiap hari ada malaikat yang menulis takdir, menulis rezeki untuk si fulan. Dalam 1 hari ini rezekinya bagaimana? Ada yang sifatnya azaliyah, yaitu penulisan yang di Lauhul Mahfuz. Dan satu sama lain tidak saling bertentangan. Wa ajalih, dan juga ditulis batas akhirnya, ajal, batas akhir kehidupannya, 60 tahun atau 70 tahun atau 100 atau ada yang baru 16 tahun dan sebagainya. Allah lebih tahu. Segalanya telah ditetapkan. Wa amalih, dan juga amalannya, apa saja yang akan dilakukan oleh janin ini sepanjang hidupnya nanti. Wa syaqiyun au sa'id. Nah, yang keempat adalah kesimpulannya. Dia itu orang yang celaka ataukah dia itu orang yang berbahagia, orang yang beruntung. Syaqi yaitu celaka dan sengsara. Sa'id yaitu beruntung dan berbahagia. Semuanya sudah ditakdirkan. Kita tinggal apa? Berusaha mencari apa yang kita mampui, mengusahakan yang terbaik. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang
berusaha memperbaiki amalannya. Fawalladzi la ilaha ghairuh, maka demi zat yang mana tiada sesembahan yang benar kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang benar-benar melakukan amalan penduduk surga, menjalankan berbagai jenis ketaatan. Tapi hadis ini telah dikhususkan oleh hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi muttafaqun alaih, fima yabdulin nas, di dalam gambaran yang nampak bagi umat manusia. Allah tahu bahwasanya jiwanya tidak seperti itu, tapi dohir di mata orang, oh ini orang taat, ini orang soleh, oh ini bahkan wali Allah barangkali. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira. Ma di sini ma nafiyah. Makanya nanti disusuli oleh apa? Oleh harfu istisna, kecuali. Karena dia sekedar harfu nafyin, ma di sini, maka dia tidak menasabkan. Hatta ma yakunu. Sehingga tidak ada jarak antara orang ini dengan surga kecuali sejengkal saja, yaitu dalam pandangan manusia. Oh ini bahkan mungkin dia sudah dapat kunci surga, amalannya sebagus itu, dan sebagainya. Ini dalam pandangan manusia. Fayasbiqu alaihil kitab. Kemudian dia dikalahkan oleh catatan takdir dia. Yasbiqu alaihi, yaitu dia dikalahkan. Catatan takdirnya mengalahkan dia. Terkadang yasbiqu alaih maksudnya mendahului. Masalah mendahului jelas. Karena sebelum dia beramal, tulisan sudah ada memang. Faya'malu bi'amali ahlil jannah. Kemudian dia mengerjakan amalan amali ahli nar, mengerjakan amalan penduduk neraka. Sebelum matinya tahu-tahu mengerjakan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Makanya di akhir hadis Sahal bin Sa'ad, Rasulullah mengatakan apa? Innamal a'malu bil khawatim. Hanyalah amalan itu terpandang di bagian akhirnya. Toyib. Tapi apakah berarti orangnya kekal dalam neraka? Tidak demikian. Hadis ini tidak bicara masalah kekal atau tidak kekal, tetapi ancamannya itu tadi. Demikian pula sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Dan sesungguhnya ada salah seorang dari kalian, ini pola ini dikatakan dalam balaghah apa? Pola taklil, yaitu terkadang. Dan ini betul-betul di luar pembahasan nahwu dan shorof. Inna ahadakum la ya'malu. Ini pola taklil, yaitu ada yang seperti ini. Bukan setiap orang akan mengalami ini, bukan. Tapi ada yang polanya seperti ini. Ada orang yang nampak di umat manusia, bahkan boleh jadi semuanya bersaksi. Orang ini melakukan bi'amali ahlin nar, amalan penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira. Sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sejengkal saja. Sampai orang mengatakan, oh ini memang keraknya neraka. Oh orang ini memang bahan bakar neraka. Namanya orang awam kan, bicara sesuka hatinya, menghukumi orang. Karena orang ini terlalu jahat, terlalu samseng barangkali, suka menindas orang lain dan sebagainya. Nah, dalam pandangan manusia, hanya itulah amalan dia. Fayasbiqu alaihil kitab. Namun dia didahului atau dikalahkan oleh catatan takdir dia. Faya'malu bi'amali ahlil jannah. Kemudian dia mengerjakan amalan penduduk surga. Ya, boleh jadi orang tidak tahu. Ternyata sebelum kematian dia mendapatkan hidayah. Ada orang yang menasihati dia. Akhirnya dia taubat, dia menangis dan sebagainya misalkan. Atau sepanjang hidupnya dia kafir. Dia orang Kristen. Kemudian seperti dalam kisah nyata di Arab itu. Kemudian dia stroke. Setelah itu dinasihati, ternyata setelah itu dia masuk ke dalam Islam dengan mengisyaratkan jarinya ke langit dan sebagainya. Nah, dengan qarinah yang menunjukkan dia keluar dari Kristen dan masuk kepada agama Islam. Nah, yang seperti ini diterima. Innamal a'mal bil khawatim. Hanyalah amalan itu sesuai dengan bagian akhirnya. Fayadkhuluha. Maka dia masuk ke dalam surga tadi. Faedah yang diambil dari hadis ini adalah kita dilarang untuk memastikan seseorang itu menjadi penduduk surga atau penduduk neraka tanpa ada dalil khusus. Dalil khusus seperti apa? Tentang
Fir'aun, tentang iblis, tentang Abu Lahab, atau beberapa orang-orang lain yang telah disebutkan oleh Allah atau Rasulnya, dia memang penduduk neraka. Adapun yang tidak demikian, kita seperti yang dijelaskan oleh Imam At-Tahawi dalam akidah beliau, dan juga yang disebutkan misalkan oleh Imam Al-Muzani dan lain-lain dalam Syarhus Sunnah mereka, yaitu nakhafu alal musi, kita khawatir orang yang berbuat buruk itu masuk ke dalam neraka. Wa narju minal muhsin, dan kami mengharapkan orang yang berbuat kebaikan itu masuk ke dalam surga, tanpa kita memastikan itu. Tayyib. Dan dari sini pula kita mengetahui kesempurnaan rububiyah Allah Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Ubudiyah beliau, yang namanya Ar-Rabb adalah Al-Murabbi, Al-Mudabbir, Al-Khaliq, Ar-Raziqul Hadi, yaitu yang mencipta, yang memelihara, yang merawat, yang memberikan rezeki, yang memberikan hidayah dan sebagainya. Termasuk pengaturan yang sempurna adalah pengaturan takdir. Ini menunjukkan kesempurnaan rububiyah Allah Ta'ala. Makanya keimanan pada takdir ini bagian dari jujurnya ucapan kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian untuk Allah, Rabb alam semesta. Karena termasuk dari kesempurnaan rububiyah adalah mengatur segalanya. Thayyib, ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah telah mengetahui itu. Dan juga apa? Tentang segala sesuatu, baik yang kering ataupun yang basah, segala sesuatu yang tersembunyi di langit dan di kegelapan malam, semuanya sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfudz. Ini adalah bagian dari takdir yang sempurna dari Allah Ta'ala. Akan tetapi keimanan pada takdir ini tidak menghalangi kita untuk tetap menjalankan amal-amal soleh, menjalankan peribadatan, mengusahakan kemaslahatan dan menjauhi kemudaratan. Karena yang namanya iman kepada takdir ini kewajiban hati, kewajiban jiwa kita. Sedangkan berusaha, melakukan usaha-usaha yang sifatnya fisikal, ini adalah kewajiban jawarih, kewajiban anggota badan kita. Kita beriman bahwasanya setiap orang telah ditakdirkan, mungkin masuk surga, mungkin masuk neraka. Namun tetap kita diwajibkan waktunya sholat, waktunya puasa, waktunya haji ya haji, waktunya jihad ya jihad. Sebagaimana kita waktunya makan ya makan, waktunya minum ya minum, waktunya berobat ya berobat, tanpa kita bersandar pada takdir. Jadi masalah takdir ini amalan hati, wajib dilakukan. Namun masalah berusaha, mengusahakan ini dan itu demi kemaslahatan dunia dan akhirat, ini adalah kewajiban anggota badan, wajib juga ditunaikan. Tayyib. Jangan seperti orang-orang Jabriyah dengan alasan beriman pada takdir kemudian tidak berusaha apa-apa. Dan jangan pula seperti orang-orang Mu'tazilah Qadariyah dengan alasan wajib berusaha kemudian mengingkari takdir Allah. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam.